Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Indra Oktawahyuda, NIM 210860033 dari Prodi Penjaskesrek Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Padang. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan secara singkat materi administrasi dan supervisi pendidikan mengenai administrasi sarana dan prasarana. Untuk memenuhi tugas dari Bapak Dr. Hanif Al-Qadri SPD MPD sesi 2022-2127-0107. Baiklah, tanpa memperpanjang mukadimah, langsung saja menuju ke pembahasannya. Baiklah, yang pertama untuk pengertian sarana. Sarana pendidikan adalah alat-alat atau benda-benda yang secara langsung menjadi penunjang proses belajar mengajar seperti meja, kursi, alat-alat tulis, media pengajaran, dan lain sebagainya. Sedangkan prasarana adalah alat-alat atau benda-benda yang secara tidak langsung menjadi penunjang jalannya proses pendidikan atau pengajaran, seperti perpustakaan, masjid, ruang kelas, dan lain sebagainya. Administrasi sarana dan prasarana pendidikan adalah keseluruhan rangkaian proses yang direncanakan secara sengaja dan bersungguh-sungguh, serta pembinaan secara kontinu terhadap benda-benda pendidikan, agar senantiasa siap pakai atau ready for use dalam PBM, sehingga PBM semakin efektif dan efisien, guna membantu tercapainya tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Fasilitas atau benda-benda pendidikan dapat ditinjau dari fungsi, jenis, dan sifatnya. Atau dalam pemaknaan lain, administrasi sarana dan prasarana pendidikan dapat diartikan sebagai segenap proses pengadaan dan pendayagunaan komponen-komponen yang secara langsung maupun tidak langsung menunjang proses pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Sarana dan prasarana sangat diperlukan dalam lembaga pendidikan karena akan meningkatkan kualitas suatu sekolah tersebut. Sebagai contoh, komputer yang digunakan untuk praktik pembelajaran, lulusan yang bermutu salah satunya harus bisa mengoperasikan komputer untuk menghadapi perkembangan dunia yang semakin modern. Pendayagunaan fasilitas dan sumber belajar perlu dikaitkan dengan kompetensi dasar yang ingin dicapai dalam proses pembelajaran. Dengan kata lain, fasilitas dan sumber belajar dipilih dan digunakan dalam proses belajar apabila sesuai dan menunjang tercapainya kompetensi dasar. Dalam menyukseskan implementasi pendidikan karakter, pendayagunaan fasilitas dan sumber belajar memiliki kegunaan sebagai berikut. Yang pertama, merupakan pembuka jalan dan pengembangan wawasan terhadap proses pembelajaran yang akan ditempuh. Yang kedua, merupakan pemandu secara teknis dan langkah-langkah operasional untuk menelusuri secara lebih teliti menuju pada pembentukan kompetensi secara tuntas. Yang ketiga, memberikan berbagai macam ilustrasi dan contoh-contoh yang berkaitan dengan kompetensi dasar yang akan dikembangkan. Yang keempat, memberikan petunjuk dan gambaran kegiatan kompetensi dasar yang sedang dikembangkan dengan kompetensi dasar lainnya. Yang kelima, menginformasi sejumlah penemuan baru yang pernah diperoleh orang lain yang berhubungan dengan mata pelajaran tertentu. Dan yang keenam atau yang terakhir, menunjukkan berbagai permasalahan yang muncul sebagai konsekuensi logis dalam pengembangan kompetensi dasar yang menuntut adanya kemampuan pemecahan dari peserta didik yang sedang belajar. Dalam hubungannya dengan sarana pendidikan, Nawawi mengklasifikasikannya menjadi beberapa macam sarana pendidikan, yaitu ditinjau dari sudut yang pertama, habis tidaknya dipakai, yang kedua, bergerak tidaknya pada saat digunakan, dan yang ketiga yaitu hubungannya dengan proses belajar mengajar. Yang kedua, macam-macam administrasi sarana dan prasarana. Adapun macam-macam sarana dan prasarana yang dibutuhkan di sekolah untuk menunjang tercapainya tujuan pendidikan adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu ruang kelas adalah ruang untuk pembelajaran teori dan praktek yang tidak memerlukan peralatan khusus. Yang kedua, ruang perpustakaan adalah ruangan untuk menyimpan dan memperoleh informasi dari berbagai jenis bahan pustaka. Yang ketiga, ruang laboratorium adalah ruangan untuk pembelajaran secara praktek yang memerlukan peralatan khusus. Yang keempat,
Ruang pimpinan adalah ruang untuk pimpinan untuk mengelola madrasah atau sekolah. Yang kelima, ruang guru adalah ruang untuk guru bekerja di luar kelas, beristirahat dan menerima tamu. Dan yang keenam, ruang tata usaha adalah ruang untuk mengelola administrasi sekolah atau madrasah. Yang ketujuh, tempat ibadah adalah tempat warga sekolah atau madrasah melakukan ibadah yang diwajibkan oleh agama masing-masing pada waktu sekolah. Yang kedelapan, ruang konseling adalah ruang untuk peserta didik menempatkan layanan konseling dari konselor berkaitan dengan pengembangan pribadi, sosial, belajar, dan karir. Yang kesembilan, ruang UKS adalah ruang untuk menangani peserta didik yang mengalami gangguan kesehatan dini dan ringan di sekolah atau madrasah. Yang kesepuluh, ruang organisasi kesiswaan adalah ruang untuk melakukan kegiatan kesetariatan pengelolaan organisasi peserta didik. Yang kesebelas, jamban adalah ruang untuk buang air besar atau air kecil. Yang ke-12, gudang adalah ruang untuk menyimpan peralatan pembelajaran di luar kelas, peralatan sekolah atau madrasah yang tidak atau belum berfungsi, dan arsip sekolah atau madrasah. Yang ke-13, ruang sirkulasi adalah ruang penghubung antara bagian sekolah atau madrasah. Dan yang terakhir atau yang ke-14, tempat bermain atau olahraga adalah ruang terbuka atau tertutup yang dilengkapi dengan sarana untuk melakukan pendidikan jasmani dan olahraga. Yang selanjutnya atau yang ketiga yaitu proses administrasi sarana dan prasarana. Menurut Syahril tahun 2018, ada beberapa proses dalam administrasi sarana dan prasarana, yaitu yang pertama perencanaan. Perencanaan sarana dan prasarana pendidikan merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mengkonkretkan sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam bentuk usulan kegiatan, serta upaya yang dilakukan untuk mengidentifikasi secara tepat terhadap sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam pelaksanaan kegiatan. Yang kedua yaitu pengadaan. Pengadaan adalah usaha yang dilakukan untuk merealisasikan dan mewujudkan sarana dan prasarana yang dibutuhkan sesuai dengan rencana yang telah disusun, baik melalui pembelian, hibah, hadiah, menyewa, dan lain sebagainya. Yang ketiga yaitu penyimpanan. Penyimpanan adalah kegiatan yang dilakukan untuk menampung barang milik kekayaan negara atau unit kerja berdasarkan hasil dari pengadaan pada tempat atau wadah tertentu yang biasanya disebut dengan gudang dengan mempedomani aturan dan ketentuan yang berlaku. Yang keempat yaitu penyaluran. Penyaluran adalah kegiatan yang dilakukan untuk pemindahan barang dan tanggung jawab pengelolaan barang dari seseorang kepada orang lain atau dari unit kerja kepada unit kerja yang lain. Yang kelima yaitu inventaris. Inventarisasi yaitu sebagai kegiatan pencatatan terhadap sarana dan prasarana. Tujuan inventarisasi sarana dan prasarana antara lain sebagai bukti secara tertulis terhadap kegiatan pengelolaan barang sehingga dapat dipertanggungjawabkan, memudahkan dalam pengecekan barang, memudahkan dalam pengawasan, dan agar peralatan tidak mudah hilang. Selanjutnya pemanfaatan dan pemeliharaan. Pemeliharaan adalah kegiatan-kegiatan yang dilakukan untuk mengusahakan agar barang atau bahan kantor tetap dalam keadaan baik atau siap untuk dipakai. Terdapat beberapa dalam tujuan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan, antara lain agar barang tidak kadaluarsa, agar barang tidak mudah susut, agar barang tidak mudah rusak karena pengaruh suhu atau cuaca, agar sarana dan prasarana selalu dalam keadaan bersih, dan agar barang tidak mudah hilang. Selanjutnya ada penghapusan. Penghapusan adalah suatu proses kegiatan yang bertujuan untuk mengeluarkan atau menghapus daftar-daftar barang milik negara dari daftar inventarisasi negara berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku. Yang selanjutnya yaitu pengawasan. Pengawasan merupakan koordinasi serta akselerasi bagi seluruh fungsi pengelolaan administrasi, sehingga pemborosan waktu, tenaga, dan biaya dapat dihindarkan. Yang keempat yaitu peran guru dalam administrasi sarana dan prasarana. Berdasarkan kebijakan pemerintah mengenai pengelolaan sarana dan prasarana sekolah, termaktub dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003
tentang Sisdiknas pasal 45 ayat 1, yaitu setiap satuan pendidikan formal dan non-formal menyediakan sarana dan prasarana yang memenuhi keperluan pendidikan, sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan potensi fisik, kecerdasan, intelektual, sosial, emosional, dan kejiwaan peserta didik. Peran guru dalam administrasi sarana dan prasarana pendidikan dimulai dengan perencanaan, pemanfaatan, pemeliharaan, serta pengawasan penggunaan prasarana dan sarana yang dimaksud. Beberapa peran guru dalam administrasi sarana prasarana sekolah antara lain yang pertama yaitu guru harus merencanakan pengadaan sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan proses yang dibutuhkan dalam pendidikan. Yang kedua, guru harus dapat memanfaatkan segala sarana dan prasarana seoptimal mungkin. Dan yang ketiga, guru harus dapat bertanggung jawab dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan sarana dan prasarana. Baiklah, itulah tadi penjelasan singkat materi administrasi mengenai sarana dan prasarana. Jika ada kata yang salah atau kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.